ya kan itu nggak mungkin ya. Dia posisinya tidak stabil, kondisinya tidak stabil, lalu dia harus berubah secara totalitas tanpa proses itu nggak mungkin. Nah, itu proses. Don't forget me. Podcast Mansap on Action. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tuhar, biasa dipanggil Tuhar. Di sini tentu dalam kesempatan pagi hari ini kita akan bahas berkaitan dengan motivasi. Dalam kesempatan hari ini tentunya saya ditemani oleh kakak atau ibu ini. apa aja dah boleh ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya Ibu dari Ibu Husnul Azizah yang sudah menyempatkan waktu dalam kesempatan hari ini. Kita akan bahas berkaitan dengan motivasi. Namun sebelumnya boleh dong dikenalkan dulu namanya dari ibunya siapa, alamatnya di mana. Oke, perkenalkan nama saya Husnul Azizah, saya S1 Psikologi. Sebenarnya kalau bahas soal motivasi itu ya semua orang tahu lah ya dan punya soal motivasi ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita sharing-sharing di sini bareng-bareng ya dengan Pak Tuhan juga, sharing-sharing terkait motivasi. Kalau nama saya dari Lawano Purworejo. Oke, dalam motivasi ini tentu Ibu pernah beberapa pekan sebelumnya pernah mendapatkan beberapa permasalahan berkaitan dengan kehidupan Ibu sehari-hari, atau misalnya Ibu sebagai profesi guru. Tentu di sini dalam motivasi sebuah anak itu bagaimana sih Bu? Oke. Sebenarnya gini, kalau saya itu untuk memotivasi anak, saya nggak yang harus anak itu harus punya motivasi ini atau ini, tapi saya selalu menekankan untuk anak harus punya motivasi. Dan motivasi menurut saya, motivasi terbaik adalah motivasi yang itu hadir dalam sesuai dengan pengalaman dari anak-anak tersebut. Jadi apa sih yang pengalaman apa yang sudah mereka alami itu yang menjadi motivasi untuk mereka sendiri. Kalaupun saya memberikan motivasi, kamu harus percaya diri, kamu harus ini, harus itu tidak akan masuk. Karena apa? Setiap orang kondisinya berbeda, setiap orang pengalamannya berbeda, dan setiap orang itu pasti kemampuannya juga berbeda. Makanya anak-anak itu harus paham dengan dirinya sendiri, sehingga dia paham untuk memotivasi diri sendiri itu seperti apa gitu. Oke, dalam di era zaman sekarang tentu kan ada beberapa pemuda yang di sini ada yang di mana di situ ada broken home, ada di sini bagaimana sih langkah kita bagaimana untuk agar nanti tersebut biar nanti tidak terus mengacu dalam permasalahan tersebut, bagaimana sih dalam diri kita? Maksudnya kayak antisipasi untuk anak-anak broken home gitu. Iya, karena mereka ya kayak yang kita tahu kan anak broken home itu kebanyakan punya permasalahan gitu ya. Kalau saya sendiri ya sebenarnya kayak gitu itu tergantung kayak gitu tuh butuh proses ya. Karena anak broken home itu ya kita tahu lah kondisi mereka itu bukan kondisi yang mudah. Bahkan untuk melalui itu nggak semua orang bisa gitu. Jadi yang pertama maksudnya biarkan mereka untuk berproses dulu. Mungkin mereka harus melakukan kesalahan, mereka harus melakukan hal-hal yang berat dulu buat mereka. Karena itu untuk untuk pembelajaran untuk mereka sendiri. Nah kita sebagai guru itu jangan terlalu sering untuk menuntut mereka, jangan terlalu menekan mereka, terus menekan bahwa menunjukkan bahwa mereka itu salah, jangan. Tapi berikan pengertian bahwa mereka, nak ini sepertinya jalan yang benar itu seperti ini. Coba kamu dari yang sudah dilalui kamu kemarin itu apa sih yang kamu dapatkan? Kita refleksi saja, jangan beri hukuman kepada mereka, jangan beri penghakiman terhadap mereka. Mereka tuh sudah kalau dihakimi itu mereka sudah biasa dihakimi. Tapi untuk dihargai mereka itu sangat jarang. Ya. Itu yang terpenting. Kadang gini, untuk anak-anak yang memiliki permasalahan sosial, pribadi atau pendidikan, kadang mereka itu karena kurang dihargai, padahal anak-anak sendiri juga punya harga diri loh. Kita nggak sepatutnya terus menyalahkan, mengejudge ataupun melabeli dengan kalimat-kalimat yang kurang tepat. Gitu. Kita lebih bisa menghargai mereka. Karena apa? Karena menghakimi anak-anak seperti itu tuh
menurut mereka tuh biasa dihakimi, tapi juga dihargai. Itu akan menjadi luar biasa buat mereka, dan itu tentu akan membuat mereka jauh lebih bisa berpikir. Jadi mereka juga akan belajar untuk menghargai orang. Oke, di sini dalam mengacu dalam program tersebut ada beberapa anak dan juga ada beberapa remaja di luar sana yang di situ sampai mereka memutuskan aku pengen berhenti dalam kehidupan ini. Nah, itu bagaimana ketika sikap kita dalam pendekatan dengan anak tersebut. Kadang kan juga ada beberapa kasus ke belakang ini, itu gara-gara main game slot, itu dia memutuskan untuk bunuh diri misalnya. Nah, di sini bagaimana sih dalam kita sebagai warga masyarakat dan juga kita sebagai guru, bagaimana sih kita sikap kita? Tentu kalau kita posisinya sebagai guru, otomatis kita juga nggak bisa ya kita bergerak sendiri, itu juga nggak mungkin, karena memang guru itu istilahnya kan tidak 100% mendampingi setiap hari, setiap jam. Kita harus ada koordinasi dengan orang tua ya. Kalaupun ternyata dia broken home atau tinggal sendiri atau yang lainnya, kita bisa koordinasi sama anak itu sendiri kok. Gimana sih kita bisa, sekarang juga kan zamannya juga udah maju ya, kita bisa lah mantau anak dari handphone atau yang lainnya, tapi kita tetap harus koordinasi, jangan kita menjagani dari kita saja, tapi anak juga harus belajar untuk menjaga diri dia sendiri kayak gitu. Kemudian kita bisa memfasilitasi anak kok. Anak tuh kadang butuh untuk bercerita, butuh tempat, tanpa kadang kita tuh bercerita, tapi yang kita ajak bercerita tuh ngasih masukan ya, terus bahkan ya. Jadi malah menghakimi ya gitu. Nah, itu yang salah. Ketika anak bercerita, silakan dengarkan dulu, dengarkan sampai selesai anak tuh mau cerita apa, terus lihat kondisi anak, dia butuh nggak sih saran. Kalau tidak butuh saran, tidak usah dikasih saran, biarkan saja, karena dia dia bercerita itu sama saja dengan dia mengeluarkan emosinya. Ketika keluar emosinya, maka akan membuat dia itu jauh lebih nyaman. Dan ketika dia bercerita, itu akan memvalidasi juga apa yang dia rasakan. Dia akan belajar memvalidasi perasaan yang dia rasakan gitu. Jadi kita sebagai guru ya tentu saja kita bisa lebih terbuka untuk mendengarkan cerita anak, mendengarkan keluh kesahnya anak tanpa harus menghakimi seperti itu. Terus pernah nggak sih Ibu di sini menemukan atau permasalahan tersebut? Lalu bagaimana untuk langkah Ibu dalam melaksanakan permasalahan yang pernah timbul dalam mungkin di pekan yang lalu pernah mendapatkan anak yang curhat sama Ibu dengan permasalahan di rumah dan juga ada permasalahan dalam sekolah. Itu kan tentu banyak sekali yang seperti itu. Di sini gimana sih sikap kita di sini? Kalau saya sendiri ya, untuk menyikapi anak-anak yang istilahnya melakukan kesalahan-kesalahan gitu ya, melakukan tindakan-tindakan yang negatif itu ya. Yang pertama, saya itu adalah orang yang sangat menghargai dengan namanya satu perubahan saja. Gitu. Jadi saya usahakan saya dengan dia, saya memahami kehidupan dia, apa yang membuat dia sedih, apa yang membuat dia senang, apa yang dia sukai, apa yang dia tidak sukai. Terus saya akan masuk ke situ dulu. Kemudian setelah saya memahami, saya akan mencoba untuk menjadi teman untuk dia. Nah, dari situlah saya akan mulai belajar untuk menarik dia untuk lebih positif lagi. Nah, saya itu kalau dia mau berubah satu hal saja, saya akan memberikan apresiasi buat dia. Saya akan memberikan lebih memberikan support lagi untuk dia. Kenapa ya? Satu perubahan itu penting ya. Kadang gini, ada beberapa orang yang menginginkan dia tuh berubah 100%. Ya kan itu nggak mungkin ya. Dia posisinya tidak stabil, kondisinya tidak stabil, lalu dia harus berubah secara totalitas tanpa proses, itu nggak mungkin. Nah, itu proses itu yang kadang orang itu tidak sabar, orang tidak bisa memahami, orang tidak bisa menerima gitu. Jadi maunya ya berubah 100%, padahal semua ya butuh proses. Tidak mudah untuk melihat gitu ya. Iya benar. Karena itu bukan perkara mudah dan kondisi mereka yang seperti itu. Lalu pernah nggak di sini ada sih beberapa anak yang berhasil dalam kita pendekatan dalam masalah tersebut, kita memberikan motivasi, mungkin
5% dalam berhasil. Namun ada nggak yang pernah Ibu terima atau jumpai pernah gagal nggak dalam situasi tersebut? Tentu saja, saya pernah mengalami kegagalan untuk hal itu. Tapi saya merasa saya tidak pernah memaksakan seseorang berubah dengan saya. Mungkin dia bisa berubah dengan yang lain. Itu prosesnya dia sendiri. Ketika dia tidak cocok dengan saya, tidak bisa berubah dengan saya, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Yang penting saya tahu dia bisa banyak belajar dari yang lain gitu. Mungkin prosesnya bukan dengan saya nggak pernah maksa itu. Saya pernah mengalami waktu itu, bahkan saya sendiri merasa saya gagal. Tapi saya berpikir untuk merubah seseorang itu bukan perkara mudah. Dan tidak semua orang berubah sama saya. Bisa saja berubah dengan temannya sendiri atau dengan lingkungannya. Mereka punya cara-cara sendiri untuk bisa memperbaiki diri. Oke, dalam kesempatan pagi hari ini tentu Ibu punya pesan-pesan yang dimana disitu disampaikan oleh masyarakat bagaimana sih kita memberikan motivasi dalam diri kita sendiri dan juga kepada masyarakat dan juga pada usia belajar sudah sekarang dengan generasi yang sekarang juga sangat mulia sekali. Tentu di sini mungkin Ibu punya pesan-pesan dari untuk masyarakat. Kalau saya sendiri pesan-pesan untuk anak-anak saya, untuk masyarakat, untuk teman-teman semuanya lah. Belajarlah untuk memahami dirimu sendiri. Belajarlah untuk menghargai dirimu sendiri. Kamu gagal itu juga perlu dihargai karena dari kegagalan kamu akan belajar banyak hal. Tapi dengan kesuksesan itu tidak mungkin tanpa kegagalan. Karena semuanya harus belajar dari kegagalan. Oke, terima kasih banyak sekali dari Ibu Husnul. Mungkin tentunya masih banyak sekali ya yang Ibu sampaikan, tapi mengingat juga waktu sudah panjang sekali, tentunya tidak bisa menghabiskan satu hari kan gitu ya. Oke, mungkin itu aja dalam pertemuan di pagi hari ini. Terima kasih banyak dari Ibu Husnul yang sudah menyediakan waktu untuk kita membahas berkaitan dengan motivasi anak belajar dan juga bagaimana kita motivasi anak yang di sini punya permasalahan dan juga motivasi dengan diri kita sendiri. Mungkin itu aja dari saya, atas nama saya pribadi, saya berdiri tentu apabila saya dan juga Bu Husnul menyampaikan beberapa hal yang kurang pas di semuanya, saya ucapkan mohon maaf yang sebetulnya. Saya berdiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.